Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai narasumber di lingkungan KOS. Dan sekarang kami berada di KOS Betania. Di sini kami akan mewawancara satu narasumber kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Godesyati Sintawati. Nama saya Yosef Andreas Adikpaman. Nama saya Kristianus Tina Muda. Baik, itu saja perkenalan singkat kami. Selanjutnya kami akan langsung saja mewawancarai narasumber lain. Terima kasih. Baik, kami masih dengan narasumber pertama. Ini ada yang kedua. Bersama saya Jessica. Oke, Jessica, kami akan bertanya tentang perubahan sosial di lingkungan kos. Baik, di sini kami bersama narasumber. Langsung saja kami akan bertanya terkait dengan perubahan sosial yang ada di lingkungan KOS. Baik Kakak Jessica, jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan perubahan sosial yang ada di lingkungan KOS. Untuk pertanyaan pertamanya itu, seperti apa saja kebiasaan kakak yang sering kakak lakukan di lingkungan keluarga? Kebiasaan yang pertama tuh pasti kumpul-kumpul bersama keluarga ya, seperti berbicara bersama-sama. Pertama yang salah satunya itu adalah menonton TV untuk mempererat kekeluargaan di dalam keluarga sendiri. Terus yang kedua itu adanya interaksi antara kedua orang tua. Misalnya kalau kita sebagai anak-anak mau keluar rumah itu pasti kan kita harus berpamitan kepada orang tua supaya lebih tepatnya tuh menghormati mereka ya. Yang ketiga adanya proses saling membantu dalam memecahkan masalah. Misalkan bapak ada masalah sesuatu yang membuat dia emosi melampiaskan ke kita tuh pasti kan kita bertanya begitu. Jadi kita tuh adakan diskusi ketika terjadi persoalan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik kakak. Jadi terkait dengan kebiasaan kakak di lingkungan keluarga tadi, jika kakak bandingkan kebiasaan kakak di lingkungan keluarga dengan di lingkungan kos sekarang, kira-kira perbedaannya apa saja? Kalau di lingkungan keluarga sendiri itu pasti membentuk karakter dan kepribadian kita untuk menuju ke kedewasaan. Tapi kalau di lingkungan kos sendiri itu kan adanya begitu banyak perbedaan budaya, sikap, moral, dan tindakan atau karakteristik dari setiap anak-anak kos. Jadi itu membuat kita membentuk perilaku kita sebenarnya, atau yang biasa disebut tuh karakteristik ya, karena adanya begitu banyak perbedaan budaya, ras, dan agama. Mungkin itu saya. Oh iya, baik. Setelah kakak menjelaskan itu, selanjutnya menurut kakak Jessica apa saja sikap atau tindakan yang harus dihindarkan agar hubungan antara tetangga kos itu semakin erat gitu? Sikap yang harus dihindari itu misalkan adanya kesalahpahaman antara bahasa ya. Misalkan di dalam suatu kos atau lingkungan itu kan pasti perbedaan budaya bahasa dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Takutnya misalkan dari salah satu kakak-kakak kos atau teman-teman kos itu mempunyai bahasa yang bahasa daerah lah, maksudnya begitu, bahasa daerah. Sedangkan lawan bicaranya tidak mengerti bahasa daerah apa yang dia sampaikan. Jadi kan lawan bicaranya itu pasti merasa tersinggung dengan bahasa yang disampaikan oleh temannya karena tidak mengerti bahasa tersebut. Dan untuk memperkuat pertemanan atau hubungan di antara kos itu kita harus menjalin keterbukaan atau menjalankan komunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lain, yaitu misalkan kita mengadakan pertemuan setiap bulan atau melakukan pembersihan di setiap lingkungan kos, dan juga mengadakan pertemuan setiap minggu untuk memperkuat hubungan antara kita dan tetangga kos. Baik, selanjutnya kakak, di sini saya akan bertanya terkait dengan kira-kira apa pengalaman kakak yang pernah kakak rasakan di lingkungan kos namun belum pernah kakak rasakan di lingkungan keluarga sebelumnya. Kira-kira hal terkesan seperti apa saja? Mungkin yang paling berkesan buat saya itu misalkan setiap minggu tuh kita adakan doa bersama ya, karena di lingkungan keluarga mungkin ada kesibukan yang dijalani oleh masing-masing anggota keluarga yang membuat kita tidak
kadang setiap minggu atau setiap bulan tuh jarang sekali untuk ini berdoa bersama berkeluarga begitu. Nah kalau di lingkungan kos yang membuat terkesan buat saya tuh kita setiap minggu tuh diadakannya namanya doa bersama, yang dimana dengan doa bersama itu menjalin keterikatan hubungan kita dengan teman-teman kos maupun hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga hal yang paling berkesan itu menurut saya bisa memahami adanya berbagai perbedaan-perbedaan di antara kakak kos dan teman-teman kos, yang membuat saya juga ya berpikir ya wow luar biasa ya, berada di lingkungan baru dengan sesuatu yang baru dan membangun karakteristik yang ada dalam diri saya yang tidak pernah saya dapatkan, atau pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah saya dapatkan di lingkungan keluarga saya dan yang saya dapatkan di lingkungan kos yang mungkin ya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, baik, terima kasih Kakak Jessica atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jawabannya sangat bagus. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas ketersediaan dan meluangkan waktunya untuk kelompok kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami sedang bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu teman Andre. Di sini kami akan mewawancara teman Andre terkait dengan beberapa perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kos. Selanjutnya saya akan persilakan rekan saya Manto untuk memberikan pertanyaan kepada teman Andre. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, ada teman Andre. Sini saya akan bertanya mengenai perubahan sosial di lingkungan kos. Jadi, pertanyaan yang pertama, seperti apa kebiasaan yang sering teman Andre lakukan di lingkungan keluarga? Baik, terima kasih teman Manto sudah menanyakan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Manto apa yang kebiasaan saya yang saya lakukan di keluarga itu. Seperti misalnya di tahun baru gitu kami ada acara kumpul keluarga ya, seperti misalnya dari saya punya opa dan saya punya oma itu dia mengundang seluruh dari dia punya anak, dia punya cucu untuk berkumpul di saat malam tahun baru agar mempererat tali persaudaraan antar anak dan antar keluarga begitu. Dan kami juga kadang mengundang ini keluarga yang di sekitar kampung begitu supaya tetap terjalin persaudaraan juga dengan mereka. Ya, itu. Baik. Terus dari kebiasaan di keluarga, perbedaan kebiasaan di kos dan di keluarga apa saja? Perbedaan kalau dari keluarga dengan yang di kos, kalau di keluarga itu ya lebih sering berkumpul gitu, saling bertukar cerita dengan misalnya dengan orang tua atau dengan adik, kakak. Tapi kalau di lingkungan kos yang saya rasakan itu saya ya lebih menyendiri gitu, lebih tidak terlalu berinteraksi dengan kawan-kawan kos karena mungkin ya itu tadi dari perbedaan asal, terus kayak mereka juga ya lebih sendiri-sendiri gitu yang tidak terlalu ingin berinteraksi satu sama lain. Sebagai mahasiswa yang sekarang tinggal di lingkungan kos, hal apa saja yang harus dihindari agar kakak bisa jalin antara hubungan di teman-teman kos? Terima kasih, saya akan menjawab. Ya, menurut pengalaman yang saya dapati di lingkungan kos saya, yaitu untuk menghindari ini tentang yang kakak Manto tanyakan tadi itu, menurut saya yaitu teman-teman kos lebih menghargai lagi dari jam istirahat dari teman kos yang lain. Karena pengalaman saya di kos itu kayak misalnya teman kos yang lain beristirahat siang, tapi ada masih teman kos yang kayak buka musik itu suka hatinya mereka, sehingga teman kos yang baru pulang kuliah begitu yang masih capek atau butuh jam istirahat merasa terganggu dan tidak adanya waktu istirahat. Dan ada juga seperti di waktu malam itu sekitar ke jam 12 atau jam 1 mereka masih memutar musik dan saya mengundang teman-teman mereka untuk melakukan ini gitu, kumpul-kumpul dan minum, dan yang membuat mereka melakukan keributan sehingga membuat anak kos yang lain
tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan kos tersebut. Dan dari pengalaman saya juga sudah berapa yang keluar di lingkungan kos yang saya tempati sekarang gara-gara itu tadi, karena kurangnya waktu istirahat, karena adanya 1-2 orang yang sering melakukan kayak putar musik di jam-jam yang orang sedang beristirahat, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan mereka memutuskan untuk keluar dari lingkungan tersebut. Menurut saya itu saja yang perlu dihindarkan agar ini lingkungan kos tetap terjaga dan nyaman. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa hal yang berkesan yang pernah dirasakan di lingkungan kos namun belum pernah dirasakan di lingkungan keluarga? Kalau yang dirasakan di lingkungan kos dengan keluarga yang paling berkesan di lingkungan kos itu mungkin saya lebih mendapat kebebasan begitu, dan itu saja mungkin yang saya dapatkan di lingkungan kos. Tapi kalau mungkin yang berkesan di lingkungan keluarga yang saya tidak dapati di kos itu seperti saya ketika mau makan saya dimasakin oleh orang tua, dan kayak lebih nyaman saja kalau tinggal di keluarga begitu ketimbang di kos, karena kalau di keluarga itu kita bisa ngomong kalau kita mau istirahat, tapi kalau di kos kita tidak bisa ngomong gitu. Jadi menurut saya yang paling berkesan di kos yaitu hanya tentang kebebasan saja, seperti kita tidak ada yang atur kita mau makan sekarang atau mau makan sebentar atau mau keluar sekarang atau keluar sebentar. Itu saja yang saya tidak dapat di keluarga, karena saya kalau di keluarga itu pasti selalu diatur jam makan, jam tidur, dan jam keluar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua yang telah memberikan pertanyaan. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, sekarang kami sudah dengan kakak narasumber yang ketiga dengan teman Sarti. Baik, di sini saya akan memberikan teman saya untuk bertanya. Saya akan bertanya, ini seperti apa kebiasaan Kakak Sarti saat di lingkungan keluarga? Oh ya, baik, terkait dengan perubahan sosial yang saya alami ketika saya tinggal di lingkungan keluarga dengan lingkungan kos. Kalau misalnya di lingkungan keluarga, saya itu lebih kayak berbaur dengan masyarakat sekitar, karena budaya Manggarai itu kayak menganjurkan kita itu saling berbaur, dimana orang Manggarai itu ciri khasnya itu ramah, dimana kami saling berbaur. Terus di sana juga kayak banyak acara-acara sehingga kita itu selalu berkumpul bersama. Sedangkan kalau misalnya di kos itu kita lebih sendiri-sendiri begitu, karena lebih sibuk dengan kehidupan masing-masing, apalagi anak kos yang selalu sibuk dengan mereka punya kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga kayak tidak terlalu sibuk dengan hal-hal soal interaksi. Itu saja dari saya. Sebagai mahasiswa, apa sikap yang perlu dijaga pada saat berada di lingkungan kos? Kalau menurut saya sikap yang perlu dijaga itu sikap egois dan mau menang sendiri gitu. Sikap egois dalam hal ini, misalnya kalau misalnya ajak tamu itu bisa kayak tapi jangan terlalu begitu. Ikut juga dengan teman-teman yang lain yang sedang istirahat. Kalau misalnya kayak buka musik itu juga kayak dibatasi jamnya, tahu dengan waktu istirahat orang lain. Terus kalau misalnya ajak teman itu kalau bisa jaga kebersihan begitu. Kalau dari saya itu saja sih. Bagaimana kesan yang Kakak Sarti alami pada saat tinggal di kos dan tinggal di keluarga gitu? Kesan yang saya alami itu ketika saya tinggal di kos itu saya dilatih untuk lebih mandiri, untuk bisa mengatur saya punya keuangan sendiri. Pokoknya saya dilatih untuk mandiri dan benar-benar tidak mengandalkan orang lain. Sementara kalau misalnya saya tinggal di keluarga itu kan semua sudah dipersiapkan oleh kedua orang tua, jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Jadi kesannya itu saya lebih kayak tidak bisa sendiri begitu, mandiri saja.